Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Therapeutic Home Care bersama saya Bara. Oke, di video kali ini kebetulan sekali kondisi pasien Bara yang satu ini itu mirip sekali dengan keluhan yang dinyatakan oleh Pak Mujianto, yaitu bahu yang turun gitu ya. Nah, bahu yang turun bagaimana cara mengatasinya? Nah, video yang satu ini yaitu perjuangan Pak Budi berlatih bersama Bara untuk menguatkan bahunya sehingga yang tadinya turun, kemudian ligamen-ligamen bahunya atau otot-otot sekitar bahunya yang lemah itu juga bisa menambah kuat. Bagaimana saja latihannya? Jangan kemana-mana, tetap bersama saya Bara di channel saya Therapeutic Home Care, channel yang akan selalu membahas tentang kesehatan dan yang tak kalah pentingnya lagi selalu mencari solusi bagaimana caranya mengatasi segala macam problematik ataupun masalah fisik Anda. Nah, ini karena tadinya spastisitas yang tinggi ya dari Pak Budi itu dia punya bahu ke depan. Pertama ya, bahunya ke depan. Ini sekarang udah agak lebih mending ya, sudah bisa ke belakang dan ininya sudah relax gitu ya. Tadinya masih ada ini sedikit ya. Ini tadinya kaku sekali gitu sehingga dia narik ke sana. Nah, narik gini. Posisinya spastisitas segini, ininya jadi naik ke atas gitu ya. Kemudian bonggolnya itu kalau dilemesin dia keluar gitu ya. Jadinya ini juga menyebabkan kalau digerakkan gitu ya sakit gitu. Ada kadang sakit gitu Pak ya. Kalau misalnya bonggolnya lagi keluar sakit ya Pak ya. Diangkat sakit karena gesekan yang terjadi di bahu gitu. Nah, ini juga bahunya ini karena kelemahan ototnya di sekitar bahu ini lemah, jadinya dia turun gitu. Nah, ini juga bisa terjadi pada penderita stroke di mana tangannya itu yang turun gitu, sendi bahunya turun bisa sampai 1 jari 2 jari gitu ya. Nah, caranya supaya bagaimana ini nggak turun lagi bisa dikuatkan, caranya adalah kita lemaskan dulu ya, lemaskan dulu. Cara melemaskan tangan itu kita masukin dulu bonggolnya masukin. Nah, ini masuk. Kalau ini udah masuk, dia biasanya ini agak lurus gitu ya, ininya agak lemas gitu ya. Ini udah masuk. Nah, ini udah masuk. Nah, ini udah lemas nih gitu. Biasanya ini lemas kalau udah masuk, biasanya yang spastik gitu ya. Nah, ini kalau udah masuk gini, ini bonggolnya nggak naik lagi nih, bahunya nggak ke depan tuh, lihat ya, bahunya jadi turun gitu. Tadinya kalau misalnya dia begini tuh bahunya naik, jadi bahunya naik gitu, ininya kaku ya, bahunya naik ya, ininya lemas memanjang, posisi sebelah sini juga kaku. Nah, supaya kita dia kuat turun dan dia bahunya turun ke belakang, ini kita masukin jos. Nah, masuk, dia langsung langsung melemah, lurus gitu, ininya lurus gitu, lemes gitu ya. Ini salah satu trik juga ya. Nah, supaya dia kuat, nah latihannya adalah pertama kita sudutnya adalah rapat dulu. Kita rapatkan sudut bahu ininya ketiaknya rapat ya. Lalu ditarik ke bawah. Pak Budi, yuk tarik ke atas. 1, very good. Yuk tarik ke atas. 2, good. Kepalanya nggak ikut, tarik ke atas. 3, nah lihat ya bahunya naik ya. 4, good. Nah, ini bahunya kuat nih. 5, good. Bahunya tarik Pak Budi. 6, very good. Bahunya tarik Pak Budi. 7, kita tarik dulu ke bawah, Pak Budi narik. 8, good. Tarik Pak Budi. 9, good. Satu kali lagi, tarik. Lepas. Atur napasnya. Hui. Terasa ya Pak Budi ya, ditarik ya. Nah, kalau dia narik, otomatis dia akan kembaliin tuh. Ototnya kuat gitu, ototnya kuat narik ya.
Bagi yang belum belum bisa narik kuat gitu, kita juga nariknya jangan kuat, pelan-pelan dulu, kita tarik pelan-pelan, coba budi tarik. Nah kalau sudah ada, oh iya ternyata dia sudah ada kontraksi, dia bisa narik ke atas ya. Kita tarik lagi lebih kuat, 2, kita tambah penguatan bahunya, 3, kita tambah penguatan bahunya, 4, kita tambah penguatan bahunya, 5 lagi Pak Budi, 6 lagi, 7, good, lihat ya naik ya, 8 tuh, dari ininya juga kelihatan tuh, 9, very good, tarik, 10, lepas. Sudutnya kita bedain, kita mulai narik, buka, sudutnya kita bedain, kita lebih buka. Oke, 1, 2, 3, yuk Pak, tarik. 1, good, tarik. 2, good, tarik. 3, good, tarik. 4, good, tarik. 5, good, tarik. 6, good, tarik. 7, good, tarik. 8, good, tarik. 9, good, tarik. 10. Nah, tarikan bahu seperti ini karena kebiasaan spastis itu dia menarik ke samping gitu ya. Dia biasanya dia keluar. Kita coba lagi. Nah, lemaskan. Tambah lemas. Ini siku yang sinus ini harus menghadap ke atas. Ya, tidak menghadap ke sana ya. Biasanya kalau masih menghadap ke sana berarti masih muter. Ya, kita buka lagi arahnya. Ke arah sini ya. Ke arah sini. Siap ya Pak Budi ya. Coba Budi tarik. 1, very good. Tarik. 2, tarik. 3, tarik. 4, tarik. 5, kepala nggak ikut. 6, good, tarik. 7, nah ini tarikannya kuat. 8, tarik. 9, tarik Pak Budi. 10, very good. Poin utamanya adalah yang ditarik adalah bahu ya. Nah ini bagaimana supaya sendi bahu yang jatuh ya, bukannya bahu yang jatuh. Kalau bahu yang jatuh, ininya bahunya yang jatuh turun ya. Tapi kalau sendi bahu yang jatuh, ininya turun 2, 1 jari ya. Gitu. Jadi kita melatih bagaimana supaya sendi bahu tidak turun. Ini yang pertama. Nah yang kedua ini bicep ya. Otot bicep biasanya dia spastis itu tadi dia memutar ya, internal rotasi ya. Sekarang bagaimana caranya supaya bisa rotasi bahunya kan gitu ya. Kalau misalnya dia tidak kita ajarkan rotasi bahunya, ini akan terus ngamplek gitu, akan terus kesini terus, jadinya nggak bisa kebuka gitu, ininya nggak tangannya nggak bisa kebuka lagi gitu. Jadi spastik gini aja, yo nekuk aja. Karena apa? Karena kita tidak mengajarkan rotasi keluar gitu ya. Jadi kita harus mengajarkan untuk rotasi keluar. Nah caranya untuk rotasi keluar yang paling simpel itu adalah nih, kita masukkan dulu ya. Nah biasanya kalau udah masukin dia lemes ininya ya, sikunya. Nah caranya yang pertama ini adalah kita latih otot punggungnya ya, otot punggungnya Pak Budi. Kita tarik keluar ya Pak Budi ya, tarik keluar ya. 1, 2, 3. 1, good, lagi Pak Budi. 2, good, lagi Pak Budi. 3, good, lagi. 4, cakep Pak Budi. 5, good. 6, lagi. 7, saya tahan Pak Budi, narik. 8, lagi. 9, 10 ya. Ini yang pertama. Jadi lemaskan Pak Budi, nggak masuk. Jos. Nah, kalau kita masukkan dia lama-lama lemas dan ini menurun, ini lebih gampang terbuka gitu. Jadi yang pertama bagaimana supaya melatih rotasi gitu ya. Itu caranya adalah kita melatih tulang punggung. Jadi tulang punggungnya harus kita latih nih. Bagi yang bungkuk harus diperbaiki bungkuknya supaya tegak gitu. Karena kalau dia bungkuk begini dia nggak bisa rotasi gitu. Tapi kalau kita tegak gitu dia akan rotasi keluar. Oke, nanti juga akan rotasi ke sini ya. Ini memendek. Nah jadi ada pemendekan otot bicep itu salah satu otot yang rotasi ke dalam gitu. Selain otot dada sini ya, dia rotasi ke dalam, yang menarik ke dalam kan. Ini ototnya ada di sini, ini menarik ke dalam. Kedua ototnya adalah otot bicep. Otot bicep yang pertama dia awalnya di sini, akhirnya di sini. Makanya dia muter ke dalam, narik ya, supaya dia ini gerakannya adalah keluar. Nah gitu ya, keluar seperti ini supaya dia bisa rotasi. Makanya kita tarik dia dalam. Coba Budi satu kali lagi ya, satu lagi. 1, angkat. 1, very good. Lagi. 2, 3, mantap. 3, mantap. 4, lagi Pak Budi.
5, good, lagi 6, good, lagi 7, lagi 8, lagi 9, lagi 10. Very good. Pas. Nah, biasanya dia spastik kan ya. Kita tarik lagi, masukin, lurus lagi. Ya, Pak Budi ini udah alhamdulillah sudah mulai spastiknya jauh berkurang ya. Tadinya rapat gitu ya, and then ini sikunya tegang sekali gitu ya. Alhamdulillah sudah mulai rilis ya, walaupun kita masih berjuang, ini masih ada di tendon ya, di ujung-ujung otot bicepnya masih kaku gitu, sehingga ini juga masih ke dalam, masih terus diperjuangkan gitu. Ini yang kedua. Yang ketiga kita harus ambil bantalnya Pak Budi ya, karena leher juga bermanfaat ya, biar very good. Nah, lihat ya. Nah, ini dengan posisi seperti ini nampak sekali bungkuk Pak Budi gitu. Ciri-cirinya bungkuk apa gitu? Kelihatan dari dagunya, ini lehernya ini ada udara. Lehernya ada udara. Nah, ini artinya ini bungkuk. Nah, ini nantinya bisa menyebabkan namanya sarafnya kejepit di sini nih. Ya, makanya nanti efeknya setelah dia pulih gitu ya, itu bisa kok tangan saya kok sakit gitu ngangkat, kok di sini saya sakit gitu ya, sering sakit di pundak saya, kalau dipegang begini aja, sakit, dipegang ini aja sakit, kok dipegang ini aja sakit. Nah, itu kadang-kadang ciri-ciri bahwa sarafnya yang ada di leher terjepit. Nah, caranya kita coba untuk latih supaya posturnya tidak membungkuk, karena kalau masih membungkuk ini nanti rotasinya sulit, kemudian spastiknya juga kuat. Akhirnya kita harus melatih lehernya. Pak Budi, dagunya ditarik ke bawah. Terus tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Oke, maaf ya, tarik ke bawah. Oke, maaf ya Budi ya. Ini dagunya ditarik ke bawah ya. Ini juga bisa kita tarik seperti ini. Tarik Pak Budi ke bawah, dagunya. No. Ini lehernya dorong ke bawah. Nah, 1, dorong ke bawah. 2, lepas. Lemas. 1, maaf ya Pak. Ini bahu dagunya ini ke bawah kan. Nah, 1, lihat ya. 2, ke bawah kan. 3, good, ke bawah kan. 4, ke bawah kan. 5, dorong ke bawah. 6, dorong ke bawah. 7, dorong ke bawah. 8, dorong ke bawah. 9. Nah, bagaimana posisinya ini tidak ini ya, dia harus dagunya ini dia ke bawah ya. Pak, dagunya tarik ke bawah. Nah, 1, ini cakep ya, terasa sekali ya Pak ya, di sini ya, di leher ya. Nah, ini dagu ini posturnya nanti akan kembali lepas. Lagi 2, nah nampak sekali ya, tuh ya, nampak lepas Pak Budi. Oke, tarik ke bawah. 3, nah tuh lihat ininya mulai menjepit, lepas, turun ke bawah. 5, lepas, turun ke bawah. 6, nah tuh kerat 1 ototnya. 7, nah lehernya aktif, lepas. Lagi 8, nah good, lepas. Lagi 9, good, lepas. Lagi 10, lepas. Jadi perbaikan postur itu nomor 1. Jadi kayak bahu yang turun, kemudian bahu yang naik ya, sendi bahu turun, kemudian membungkuk, itu salah satu kiat bagaimana mengurangi kekakuan pada lengan ya. Contohnya buktinya Pak Budi akhirnya setelah kita geber ya beberapa hari, di tulang punggungnya ininya sudah agak lemas sekali gitu ya. Bahunya sudah mulai lemas, sikunya sudah mulai lemas. Nanti kita bekerja di lengan, di pergelangan tangan dan jari ya. Sekarang masih siku ya gitu. Itu yang ketiga. Nah, demikianlah sahabat Terapotik Home Care video baru kali ini, yaitu latihan Pak Budi untuk mengatasi bahunya yang masih lemah gitu ya, ditambah lagi spastik gitu ya. Itu sangat kompleks sekali gitu jadinya. Jadi selain spastiknya, dia juga ada kelemahan di bahu. Nah, makanya bahunya harus kuatkan gitu. Kalau nggak dikuatkan, dia akan kembali lagi, and then dia bonggolnya keluar lagi gitu ya, kelemahan gitu ya. Ini sama dengan sahabat Terapotik Home Care yang juga merasakan keluhan-keluhan seperti sendi bahu turun gitu ya. Itu sama gitu ya. Jadi bagaimana cara menguatkannya, ini adalah latihan-latihan Pak Budi atau kiat-kiat bara untuk mengatasi jari bahu yang turun, kemudian bagaimana caranya agar bisa merotasikan bahu dan lain-lain ya.
Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video Bara selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like-nya. Yang belum subscribe, yuk di-subscribe agar mendapatkan notifikasi dari video Bara-Bara selanjutnya. Oke, yang tidak kalah menarik dan tidak kalah bermanfaatnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.